Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KM, Sony, apakah semuanya sudah hadir? Sudah, Bu. Sudah ya. Ibu sudah meng-share daftar hadir. Bisa sambil diisi nanti sebelum kita mulai pelajaran. Karena semuanya sudah hadir, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bersyukur atas kesehatan. Kita bisa menjalani kegiatan kita hari ini, semoga lancar. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Asoni mohon dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Doa dicukupan. Wah, Ibu melihat warna-warni ya, karena kalian ada di rumah kalian masing-masing. Ini sekedar masukan ya dari Ibu ya. Yang pertama adalah karena kita sedang daring ya, walaupun di rumah masing-masing, tolong dikondisikan menggunakan seragam ya, karena ini kan kegiatan belajar. Yang kedua, Ibu lihat nih ada yang di luar rumah, tetap menggunakan masker. Kalau misalnya sinyalnya tidak memadai di dalam ruangan, kalian ada di luar ruangan, kalian harus gunakan masker ya. Tolong 5M-nya tetap dijalankan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bisnis model kanvas. Ibu ingin bertanya, bagaimana siswa kreatif semua kemarin membuat BMC-nya usaha kopi Pak Soleh? Sri, Dari kelompok 3, alhamdulillah lancar, Bu. Hanya ada sedikit-sedikit yang kita belum paham, tanya ke Ibu, dan alhamdulillah sudah dikumpulkan juga di kelas. Ya. Ibu mau tanya, Wulan, apakah kisah Pak Soleh tersebut menggambarkan bagaimana usaha Pak Soleh berjalan? Iya, mulai rincian modal. Nah, kenapa Ibu menceritakan usaha Pak Soleh, ya, menggambarkannya dalam suatu cerita? Itu yang akan kita bahas hari ini, ya. Bagaimana membuat yang namanya bisnis model kanvas. Nah, perbedaannya hari ini kita akan membuat suatu rencana bisnis dari awal, sehingga nanti kalian pada saat lulus sekolah mau membuat usaha, kalian tahu bagaimana merencanakan usaha tersebut supaya berhasil. Hari ini kita persiapan dulu materi kelompoknya sama medianya, lalu kita akan melihat bagaimana menggunakan BMC itu. Nanti kita timeline proyeknya kurang lebih 20-30 menit maksimal ya. Mengerjakan evaluasi ya, nanti Ibu share linknya sudah di GCR. Nanti ada pemaparan dari kalian dan terakhir adalah kesimpulan. Ibu akan memberikan kalian sedikit pretest. Ibu hanya memberikan waktu 5 menit saja. Silakan dikerjakan link Google Form yang ada di chat. Siswa kreatif semuanya, waktunya sudah habis ya. Amel, sedang mengerjakan ya? Iya, Bu. Semoga mendukung ya sinyalnya Amel, gak usah khawatir. Ibu tungguin. Hasil pretest ini adalah untuk menunjukkan seberapa jauh kalian paham tentang aspek-aspek dalam bisnis model kanvas. Mengapa harus memahami? Supaya kalian bisa menerapkannya ya pada lembar BMC yang akan kita buat hari ini. Ibu akan melihat jawaban yang sudah masuk. Ya, nilai tertingginya di 80. Sanmol mengandung proposisi nilai zat aktif parasetamol sebagai analgetik antipiretik. Bagaimana cara menentukan segmen pelanggan produk tersebut? Teizmi, sesuatu obat itu dosis dan pemakaiannya tertentu nggak? Iya, Bu. Jadi kita bisa menentukan segmen pelanggan itu dari dosis. Misalnya gini, kalau paracetamol 500 mg tablet, itu biasanya untuk bayi atau untuk dewasa? Dewasa. Nah, kalau Sanmol drop, itu untuk bayi atau dewasa? Bayi. Sekarang kita masuk ke tahapan persiapan ya. Jika kelompok 1 memakai karton dan sticky mau note. dipresentasikan, nanti dalam bentuk apa, Teteh, rencananya? PowerPoint, Bu. Kalau kelompok 2, Ramadina jadinya produknya apa, Teh? Hand sanitizer, Bu. Sekarang kita online, nanti Teteh presentasinya pakai apa, Teh? Pakai file, Bu, udah dibuat. Oke, pakai file. Pastikan semua temannya bisa melihat ya. Kelompok 3, kira-kira presentasinya mau dalam bentuk apa? Dalam bentuk PowerPoint, Bu. Semua anggotanya harus siap ya.
Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Harus bekerja sama supaya tujuannya tercapai. Ibu mau tanya, kemarin kan kalian sudah berliterasi. Apakah ada aplikasi mendesain BMC untuk smartphone? Ada, Bu. Apa tuh? Bisa pakai Mindomo sama Jamboard, Bu. Pakai Jamboard, ya betul. Tapi apakah langsung langsung keluar, tampil gitu? Kita pakai rumus apa, langsung dia menampilkan. Begini loh desain BMC-nya. Enggak, Bu. Betul sekali. Tidak langsung keluar. Ternyata BMC itu hanya alat ya untuk mendesain. Yang membuatnya berfungsi adalah ide siswa kreatif. Ide kalian semua. Alat itu tidak akan berfungsi. Ya, yang menggerakkannya adalah ide kreatif kalian. Bagaimana cara menggunakan kanvas? Ya, pertama, untuk bikin kanvas itu bikin pola dulu. Pakai template BMC yang terdiri dari segmen pelanggan, proposisi nilai, dan 9 aspek lainnya. Setelah membuat polanya, kita desain. Kita harus mengembangkan ide. Bagaimana cara mengembangkan ide? Yang pertama adalah kita menggunakan wawasan pelanggan. Apa sih yang pelanggan butuhkan? Ya, seperti pertanyaan kita dari sejak mula. Yang kedua, berpikir visual dengan menggunakan warna, gambar, simbol, post-it, ya, atau sticky notes. Di Jamboard itu ada sticky notes-nya, ya. Lalu ada bercerita. Nah, contoh ini kita pakai pendekatannya yang Pak Soleh kemarin. Kalian tahu nggak siapa Pak Soleh sebenarnya? Itu adalah dunia nyata loh. Lalu ada brainstorming ya, dengan berdiskusi tapi harus terarah dan menghindari yang namanya debat kusir ya. Nah, untuk dua pendekatan desain lain yaitu prototyping dan skenario, itu kalau untuk waktu 20 menit tidak akan sampai ya. Ibu harap ini bisa memberikan suatu gambaran, suatu inspirasi mengenai bagaimana mengembangkan BMC. Hai kamu, banyak hal yang sudah berubah sejak kita terakhir kali saling menyapa. Sekarang, aplikasi My Bluebird sudah terus-menerus disempurnakan, dan makin banyak dari kamu yang menggunakannya. Selain terus mengerjakan hal-hal baik yang sudah membangun kepercayaan kalian selama ini, kini para pengemudi kami juga semakin sigap dengan teknologi. Terus belajar harus jadi kebiasaan seumur hidup kan? Makin canggih mereka sekarang. Kalau kamu lihat armada kami, setiap harinya semakin banyak yang kami remajakan, baik di luar dan juga di dalamnya. Perubahan semangat juga sangat terasa di seluruh lini. Lini depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan juga bawah. Bahkan mereka yang dulu adalah lawan dalam perlombaan, sekarang adalah mitra dalam kemajuan bersama. Semua ini terjadi karena apa? Karena kamu. Tanggapan dan ucapan kamu atas pesan terakhir kami begitu kuat dan besar, sehingga semangat kami terbakar olehnya. Sedikit kata-kata yang bisa diucapkan bagi mereka yang bisa teguh terus untuk percaya dan memberikan kesempatan untuk seorang teman. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih. Terus maju, terus belajar, dan terus memperbaiki diri adalah tekad-tekad kami berikutnya. Yang aspek apa yang kalian lihat di dalam video tadi? Ramadina, silahkan. Hubungan pelanggan Hubungan pelanggan. Lewat apa teh hubungan pelanggannya? lewat chat, Bu. Jadi sebelum memesannya itu di chat dulu sama drivernya. Kan yang Ibu tangkap hubungan pelanggan lewat chat. Bagus sekali, betul. Ya, Bluebird menerima tanggapan ya dari pelanggan melalui chatnya, dan itu adalah salah satu bentuk untuk menjaga supaya konsumen tetap menggunakan jasanya Bluebird. Bagus. Ada yang lain nggak? Channel, Bu. Channel Adisti, iya silakan Adisti. Channel salurannya berupa apa teh? Masih sendiri, Bu, online. Online, betul sekali online. Sumber daya utama, Bu. Apa sumber daya utamanya? Taksi, Bu. Taksi, betul sekali. Taksi sebagai sumber daya utamanya. Sekarang Ibu tanya, supir itu termasuk sumber daya utama bukan teh? Iya, Bu. Segmen pelanggannya, kalian lihat nggak tadi ada yang berbeda? Yang pakai kursi roda, Bu. Betul sekali, Adisti yang pakai kursi roda. Jadi taksi Bluebird memberikan sesuatu yang spesial yang mungkin online lain yang menjadi saingannya itu tidak menyediakan, menggunakan suatu mobil untuk mempermudah disabilitas untuk menggunakannya. Masya Allah, keren ya. Nah, ini adalah salah satu terobosan yang dilakukan Bluebird. Tadi ada lihat yang lawan menjadi kawan, yang pakai jaket hijau itu.
tapi mereka menggunakan persaingannya itu menjadi mitra. Itu yang disebut dengan apa coba? Competition, ya. Bahwa sesama pesaing bekerja sama untuk menguasai pasar. Ibu memberikan waktu masing-masing 10 menit untuk berdiskusi karena ternyata kalian sudah mempersiapkan bahannya. Ibu akan masuk bagi kalian ke dalam mereka Zoom. Untuk sediaannya apa ini Teh? Nanti tolong disebutkan ya. Baik, Bu. Kalau sanitizer bisa isi ulang enggak? Sumber daya utamanya bangunan, alat, dan siswa kreatif. Masya Allah. Bagus, kalian menghargai diri kalian sendiri. Tepuk tangan. Tetetannya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, gimana kertas kartonnya? Udah beres? Ibu mau lihat, tolong ditampilkan sedikit. Bagaimana kalian melakukan pendekatan dalam desain BMC ini? Alhamdulillah kita diskusi di grup WhatsApp, sama malam juga kita ada Zoom kelompok buat diskusiin yang kertas karton itu sama yang lain-lain presentasi. Kalau ada perbedaan pendapat, tolong saling menghargai teman-temannya ya. Seperti yang Ibu bilang, suatu aspek bisa terdiri dari unsur yang sama, asalkan paham bahwa dia fungsi dan posisinya untuk apa. Kalian masih kesulitan nggak? Susah, Bu. Keluar masuk kayak gitu gak jelas, Bu. Nanti kesulitannya kita bahas bersama ya. Sekarang Ibu anggap diskusinya beres dulu. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu bisnis modal kanvas dengan produknya yaitu teh celup kelor. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu kami dapat membuat bisnis modal kanvas untuk produk teh celup kelor dengan memperhatikan 9 aspek. Kemudian kami dapat menganalisis apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk produk teh celup kelor. Tangan semuanya, terima kasih. Kelompok 3, bagus sekali sudah menampilkan lengkap mulai dari BMC sampai dengan kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulan ada sedikit yang ingin Ibu tambahkan. Pada saat kita bisa menentukan apakah produk ini bisa dijual atau tidak, kita harus menampilkan harga. Apakah dia terjangkau atau tidak oleh masyarakat. Jadi mungkin nanti tinggal ditambahkan sedikit ya mengenai harganya, baik biaya produksi, harga reseller, dan harga konsumen. Rupanya waktu juga yang membatasi kita. Ibu sudah meng-share link post-test. Nanti kenapa? Karena di pertemuan berikutnya kita akan melakukan tes sumatif ya. Tolong dibaca-baca lagi. Lalu jangan lupa pelajaran berikutnya kita akan menerapkan bisnis model produksi massal ini ke dalam suatu produk yang kreatif yang akan kalian nanti benar-benar laksanakan. Ada juga refleksi. Jangan lupa LKPD ya, itu tahapan-tahapan yang kalian sudah laksanakan dilaporkan di Google Classroom. Tolong dijaga kesehatannya ya, pakai masker ya. Sebentar lagi insya Allah kita akan bertemu langsung tatap muka. Ibu juga sudah rindu dengan kalian ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Asoni dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Doa dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.